Dugaan penyimpangan BUMDes Jembar Rahayu, Sertijab mangkrak, modal ratusan juta hilang jejak. Garut, Karangpawitan. Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Jembar Rahayu, Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, kembali menuai sorotan. Sejumlah kejanggalan mulai dari serah terima jabatan, sertijab, yang tidak jelas, hilangnya aset usaha, hingga pertanggungjawaban modal bernilai ratusan juta rupiah, memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan. Ketua BUMDes aktif, Irfan Firman Gantina, SE, mengungkapkan bahwa sejak diangkat pada tahun 2021, dirinya sama sekali tidak pernah menerima aset usaha dari pengurus lama. Saya tidak mengelola aset usaha dari pengurus lama sepeser pun. Tidak pernah ada sertijab atau berita acara. Katanya aset sudah diserahkan ke pemerintah desa, tapi tidak pernah ada serah terima resmi ke saya, jelas Irfan. Irfan menyebut BUMDes baru kembali mendapat penyertaan modal pada akhir 2023 sebesar 150 juta rupiah untuk program peternakan domba. Selain itu, terdapat pula anggaran penguatan ketahanan pangan desa senilai 125 juta rupiah yang digunakan membeli 40 ekor domba. Kini, jumlah ternak telah berkembang menjadi lebih dari 120 ekor dengan pemasukan kas desa sekitar 15 juta rupiah per tahun. Tahun 2025, BUMDes kembali menerima penyertaan modal sebesar 182,5 juta rupiah yang masih tersimpan di rekening dan baru akan direalisasikan Oktober mendatang. Kepala Desa Situsari, Dudi Hamdani Rusman, AMD, menegaskan pihaknya telah berulang kali meminta pertanggungjawaban kepada mantan Kepala Desa Santi Cahyati terkait penyertaan modal BUMDes 200 juta rupiah pada periode sebelumnya. Dari 200 juta rupiah itu, hanya 27 juta rupiah yang dikembalikan. Karena BUMDes berada di bawah naungan kepala desa, maka saya meminta pertanggungjawabannya langsung kepada mantan kepala desa. Saya sendiri hanya bertanggung jawab sejak mulai menjabat, ujar Dudi. Kejanggalan makin nyata karena ketua BUMDes terdahulu, Dedi Arisandi, adalah suami dari Santi Cahyati. Pada masa kepengurusannya, BUMDes sempat menjalankan usaha pertanian bawang merah dan 2 unit POM mini. Namun hingga kini, usaha POM mini tersebut masih dikuasai oleh mantan pengurus bernama Zainal Arifin, tanpa ada laporan keuntungan maupun kerugian yang jelas. Kondisi tersebut menyalahi sejumlah aturan yang berlaku, antara lain. 1. PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang menetapkan BUMDes sebagai badan hukum dengan kewajiban pengelolaan aset, usaha, serta laporan pertanggungjawaban yang jelas. 2. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang pendataan dan pemeringkatan BUMDes, yang mengharuskan BUMDes memiliki data usaha, laporan keuangan, serta mekanisme pemantauan yang terbuka. 3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dan 27, di mana kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan keuangan desa. 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menegaskan setiap pengeluaran dan pemanfaatan dana desa harus dicatat dan dilaporkan. 5. Prinsip Good Governance, karena adanya konflik kepentingan yang membuka ruang nepotisme dalam pengelolaan keuangan desa. Kasus BUMDes Jembar Rahayu ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan di tingkat desa. Tidak adanya sertijab, minimnya laporan keuangan, hingga keterlibatan keluarga dalam kepengurusan menjadi potret nyata BUMDes yang rawan disalahgunakan. Masyarakat kini mendesak Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum, APH, segera melakukan audit menyeluruh. Dana desa bernilai ratusan juta rupiah harus dipastikan dikelola sesuai regulasi demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi.